Kekuasaan Mikel Arteta di Arsenal, jika dilihat sekilas, merupakan kesuksesan yang tidak diragukan lagi. Namun, keberhasilan Piala FA 2020 tetap menjadi satu-satunya trofi utama yang diraih Arteta, dan kekalahan 2-0 di semifinal Piala Liga hari Selasa dari Newcastle United memperkuat suara-suara yang tidak setuju. Penyelesaian Arsenal jauh di bawah standar pada pertandingan terakhir, dan bukan untuk pertama kalinya. The Gunners melepaskan 23 tembakan tanpa hasil dalam pertandingan hari Selasa. Jumlah kedua mereka dalam satu pertandingan tanpa mencetak gol di bawah Arteta, setelah mereka mencatatkan 30 tembakan dalam kekalahan Liga Primer dari West Ham pada bulan Desember 2023. Gabriel Martinelli, Kai Havertz, dan Jurrien Timber semuanya kehilangan peluang emas melawan The Magpies. Arsenal membukukan 3,09 gol yang diharapkan, XG, tetapi hanya mengenai target 3 kali sepanjang 90 menit. Perjuangan Arsenal dalam menyerang dari permainan terbuka telah menjadi tema musim ini. Arsenal bisa unggul 2-0 dari MU karena strategi sepak pojok dan kelemahan MU di situasi bola mati dalam laga terakhir kedua tim. Arteta tersanjung dengan perbandingan antara timnya dan tim Stoke City yang terkenal karena ketergantungan mereka pada bola mati di bawah asuhan Tony Pulis. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tidak bisa puas dengan stagnasi mereka dalam permainan terbuka. Tugas Arsenal akan semakin sulit karena Saka terus absen. Sementara Ben White, Ethan Nwaneri, dan Takehiro Tomiyasu juga belum siap kembali. Sementara itu, United bangkit dari ketertinggalan 2-1 untuk bermain imbang 2-2 di Liverpool pada pertandingan terakhir. Kapten Bruno Fernandes menggambarkan hal itu lebih baik daripada siapapun, dan ia kembali ke performa terbaiknya di Anfield. Ia menciptakan 4 peluang dalam pertandingan hari Minggu, setidaknya 2 kali lebih banyak dari pemain lain di lapangan. Jika Amorim kini telah menemukan cara untuk membuka kunci pemain internasional Portugal itu, yang telah tampil mengecewakan selama sebagian besar musim, dan telah dikeluarkan 3 kali, maka impian untuk tampil lagi di Wembley bisa menjadi kenyataan bagi United. Mereka terus berjuang melawan daftar cedera yang panjang. Dengan Mason Mount, Victor Lindelof dan Luke Shaw absen, sementara Marcus Rashford sakit akhir pekan lalu, tetapi bisa kembali ke sini. Namun, ini akan menjadi pertama kalinya 2 klub tersukses di Piala FA, Arsenal 14 gelar, United 13, bertemu di putaran ketiga kompetisi tersebut. Amorim sepertinya akan menurunkan skuad hampir sama dengan di Anfield. Formasi sedikit bertahan ini untuk menyerap tekanan lawan dan mematikan dalam serangan balik. Satu-satunya perubahan adalah Leny Yoro yang bisa menggantikan De Ligt yang tidak fit. Pada tanggal 3 Januari, klaim dari media Paraguay mengatakan bahwa Diego Leon dari Cerro Porteño akan segera berangkat ke Inggris untuk melakukan pemeriksaan medis dengan Manchester United. Klaim sebelumnya menyatakan bahwa Setan Merah telah menguraikan kesepakatan untuk transfer pemain berusia 17 tahun tersebut. Media Paraguay, Versus, melaporkan bahwa bek kiri tersebut akan berangkat ke Inggris pada hari Sabtu untuk menyelesaikan rincian kepindahannya ke Manchester United dan mengunjungi fasilitas mereka. Pemain muda tersebut akan menjalani pemeriksaan medis dengan Manchester United, yang kemudian akan meresmikan kesepakatan tersebut. Setelah itu ia akan kembali ke Cerro Porteño. Itu karena klub Liga Premier tersebut tidak akan dapat mendaftarkannya hingga ia berusia 18 tahun pada bulan April. Versus menyatakan bahwa rencananya adalah Leon akan menghabiskan paruh pertama tahun ini di klub Paraguay tersebut dan bergabung dengan Manchester United untuk pramusim di musim panas. Di La Nation, mereka menyatakan Leon akan ditemani oleh agennya dan direktur Cerro Porteño untuk perjalanannya ke Inggris pada hari Sabtu. Pemain U17 Paraguay itu akan melakukan tes medis
dan mengenal fasilitas setan merah sebagai langkah pertama dalam proses adaptasinya. Menurut La Nation, klub Inggris itu akan membayar $5 juta plus bonus kepada Cerro Porteño untuk Leon. Dengan sistem 3-4-3 Amorim yang membutuhkan 3 bek tengah yang selalu fit, maka idealnya Manchester United memiliki 6 bek tengah. Musim panas depan, 3 bek tengah MU mungkin akan hengkang. Victor Lindelof, Johnny Evans dan Harry Maguire masih diragukan tetap di MU. Luke Shaw sebagai bek tengah alternatif lebih nyaman di balik cederanya dibanding bermain buat MU. Merekrut bek tengah pada tahun 2025 tampaknya mungkin, dengan hanya 1 pemain kidal di skuad senior saat ini. Bek tengah kidal elit adalah barang mewah, jadi ketika ada yang tersedia, United perlu bertindak. Hal ini terjadi pada Gonçalo Inácio dari Sporting Lisbon, yang sekarang menjadi incaran Borussia Dortmund. Florian Plettenberg telah melaporkan bahwa kontak sedang berlangsung untuk pemain berusia 23 tahun itu. Namun, masalah bagi tim Bundesliga itu adalah bandrol harga Sporting sebesar 29 juta pound terlalu mahal. Namun, ini bisa menjadi keuntungan bagi United. Inácio adalah pilihan utama Amorim di lini pertahanan musim ini, pemain yang sangat dikenal Amorim. Inácio adalah salah satu dari 27 pemain muda Sporting yang diberi debut oleh Amorim, dan akan menjadi tambahan yang sangat diinginkan oleh pelatih kepala. Inácio telah lama menjadi incaran United, meskipun tahun ini bisa jadi berbeda. Amorim bukan hanya faktor besar, tetapi juga Inácio dibanderol jauh lebih murah daripada klausul pelepasannya. Dean Huijsen adalah nama lain yang dipertimbangkan Ineos. Bek Spanyol kelahiran Amsterdam ini telah memberikan beberapa penampilan berkualitas saat menggantikan bek senior Bournemouth, Marcos Senesi, yang cedera. Setelah didatangkan dari Roma musim panas lalu dengan harga sekitar 15 juta pound, bentuk tubuh dan gaya bermain Huijsen yang unik sangat cocok dengan tim Bournemouth asuhan Iraola yang riuh dan ekspresif. Di usianya yang baru 19 tahun, kematangan bertahan dan ketenangan Huijsen secara keseluruhan telah menarik perhatian tim-tim besar di seluruh Eropa, dengan klub-klub seperti Real Madrid yang sudah menantikan masa depan untuk bek tengah yang lengkap untuk melengkapi skuad mereka. Dengan adanya diskusi seputar pemanggilan pemain internasional senior di bawah Luis de la Fuente, laporan dan analisis pencari bakat MU menyoroti mengapa Huijsen begitu mengesankan dalam sistem Iraola. Huijsen telah beradaptasi dengan baik dengan sistem Bournemouth yang unggul ini, dan bakatnya benar-benar terlihat saat timnya berusaha untuk menguasai bola dari sepertiga lapangan mereka sendiri. Pemain muda Spanyol ini tentu cocok dengan kriteria bek favorit Amorim. Bek yang suka mengoper bola, sesuai karakteristik sepak bola modern, dengan kepercayaan diri untuk menghindari tekanan, dan menyamai metode penguasaan bola yang disukai manajernya. Permainan Bournemouth yang kacau dan penuh energi di bawah asuhan Iraola dicirikan oleh niat untuk bermain sangat langsung, mengoper bola ke atas lapangan secepat mungkin dan pada kesempatan paling awal. Atas alasan ini, Huijsen telah mencatat 4,79 umpan progresif dan 6,41 umpan panjang per 90 menit musim ini, menempatkannya di persentil ke-84 dan ke-93, masing-masing, untuk bek tengah Liga Primer.